Assalamualaikum, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview charger merek U1Me. Saya beli yang 45 wattnya ya. Kan requestnya yang 33. Cuman di akun saya yang 33 watt itu harganya 137-an. Nah, sedangkan kalau yang 45 ini di akun saya itu 159 atau 160. Ya, anggapnya 160. Cuman beda 30.000. Jadi saya ambil aja yang 45 ya. Nah, bungkusnya sih bagus ya. Dia niat banget karena tuh agak keren gitu. Oke, ini spesifikasi lengkapnya ya kalau di dusnya. Di sini sih USB-A-nya bisa sampai 40 watt ya, di 10 volt 4 ampere. Ini kayaknya mungkin apa? Harus pakai kabel yang sudah dukung Supervook ini. Karena tergantung kabel sih biasanya. Kalau ini di batoknya, dia yang USB-nya mana ya? USB-A-nya malah di sini hanya 12 volt 1,5 ampere ya. Nggak seperti di dusnya kan dia bilang bisa sampai 40 ya, 10 volt 2 ampere gitu. Malah ya di sini yang ditulis di type C-nya tuh 10 volt, ini 16 volt. Wah, sabar, dia bisa 16 volt. Iya kah? Kan biasanya 15 ya, jarang ada yang 16 volt begini nih. Protokolnya apa ya yang 16 gini, mungkin ada yang tahu ya, saya belum pernah dapat. Kalau yang 20 volt ini kan biasanya protokolnya apa, power delivery ya. Oke, langsung kita tes ke apa, protokolnya dulu. Kita tes yang di type A-nya dulu. Oke, yang di type A-nya ini saya akan coba pakai kabel yang dukung Supervook. Ini merek Amino, tapi merek kurang bagus juga saya bilang. Karena ditulis dia bisa 5 ampere, ternyata nggak sampai 5 ampere kalau saya tes di apa, Supervook. Kita langsung tes. Ini di type A ya. Ya, namanya type A jadi dia nggak dukung power delivery ya. Ya, dia dukung Supervook ya, 10 volt. Oke, bisa dilihat. Ini protokolnya yang didukung. Ya, quick charger 3-nya hanya 14 volt ya. Oke, sekarang kita coba yang type C-nya. Oke, sama ya. Dia 49,5 watt. Tapi waktu saya tes sih nggak pernah bisa sampai segini ya. Dia hanya di 45 watt. Lah, ketekan lagi, salah. Oke. Ya, biasanya kan ada yang nanya, nyetrum tidak bang? Nah, saya juga sering lupa untuk tes itu. Nah, ini kayak begini menurut kalian bagaimana? Dia sih nyala tapi nggak terlalu terang ya. Tuh, ini seperti ini ya. Kalian nilai sendiri. Saya bilang tidak terang, tidak terlalu terang, tidak terlalu redup juga.
sedang-sedang. Oke. Sekarang kita akan tes ke HP. Karena saya pengguna Xiaomi, kita akan tes ke HP Xiaomi dulu. Yang akan saya tes pertama itu biasa, Poco X6 Pro. Oke, sudah nyala. Kita coba ya di tab A-nya. Kalau di tab A dia isi daya cepat saja. Biasanya sih 14 watt biasanya. Ini ya, isi daya cepat saja. Jadi kisaran segitu ya di tab A, nggak naik-naik. Di tab C dapatnya berapa? Kita coba. Nanti di 20 kayak begini. 25, 26, 27 begitu. Hingga sampai berapa persen baru dia akan mulai turun. Ya, memang wajar gitu ya. Kalau sudah mau penuh kan kecepatannya makin menurun. Oke, dia stabil ya. Oke, dia stabil di 27 watt. Sekarang kita coba kalau di Redmi Note 10 Pro. Kita coba yang di Type C dulu ya. Apa muncul Mi Turbo? Tidak ya, hanya isi daya cepat di 19 watt ya stabilnya. Tuh. Sekarang kalau di Type A. Oke, kita coba di Type A karena ini Xiaomi, saya pakai yang ini ya, Eseger. Dia dukung protokolnya Xiaomi. Kita coba. Ya, di sini muncul Mi Turbo ya. Tuh. Tuh, padahal muncul Mi Turbo loh. Kalau dilihat dari sini tulisannya isi daya super cepat. Tapi dia hanya stabil di 17 watt. Oke. Sekarang kalau bagaimana di Poco X3 Pro? Apakah muncul Mi Turbo juga? Kita langsung coba. Ya, malah nggak mau ngecas nih. Oh, harus cabut pasang ya. Ya, muncul Mi Turbo juga di Poco X3 Pro. Ya, dia sampai di 21 watt dan stabil di 21. Sekarang kita coba yang situsinya. Oke, kalau ini situsinya dia hanya isi daya cepat. Ya, kalau di situsi dia sampai di 23 watt, stabil ya. Ini saya bilang, biasanya belum tentu Mi Turbo tuh lebih kencang daripada kalau pakai situsi ya. Tuh. Di situsi dia lebih tinggi ya, sampai 23 watt. Dan dia stabil ya. Ya, maksimal 23 watt. Ini Infinix Note 30 Pro. Kita coba yang di Type C dulu ya. Yang situsinya. Oke, mengisi daya. Dia mode fast chargingnya muncul ya. Oh, bisa sampai 35. 35, 34 stabilnya. Di 34 ya. Di situsi. Oke, kita coba sekarang yang Type A-nya.
Dia paling tinggi di 16 watt, stabilnya di 15 watt. Bisa dilihat. Mendingan pakai C2C ya, kalau saran saya. Sekarang kita akan coba ke Samsung S20 Ultra. Kalau di Type A begini sudah pasti dia maksimal di 15. Samsung begitu ya. Ada active fast charging. Dia aktifnya ada active fast chargingnya hanya di 15. Kalau di Type A ya. Sekarang kita coba yang C2C-nya. Ini yang di Type C-nya. Kita lihat. Nah, dia super fast charging 2.0 ya. Nah, kita lihat dia sampai berapa watt. Ya, stabilnya di segini ya. Bisa dilihat ya. Kestabilannya hanya segini. Nah, sekarang kita coba ke HP Oppo. Kita akan coba di Oppo A3 Pro 5G. Ini Oppo A3 Pro 5G ini dia dukung SuperVOOC hingga 45 watt. Oke, kita lihat ya. Ini di Type C ya. Tadi menurut Finersi kan dia nggak dukung SuperVOOC, tapi di sini muncul tuh SuperVOOC 45 watt. Oke, ininya juga bergerak tapi agak lamban yang belakangnya. Oke, dia stabil di 31-32 watt. Bagaimana kalau di Type A? Kita coba di Type A-nya. Saya pakainya ini ya, kabel ini. Cuman kan kalau ini nggak muncul ini ya, wattnya ya. Jadi untuk lihat wattnya, saya pakai ini saja dulu, apa, QSI. Sebenarnya juga kalau pakai begini, nggak tahu ini dia mengurangi kemampuannya atau enggak, kurang tahu saya. Tuh, dia langsung mati loh. Chargernya ini nih, dia ada kayak uh, protokol kalau watt rendah dia langsung mati. Tuh, kalau watt rendah dia langsung mati. Nggak, kayaknya nggak cocok untuk TWS charger ini. Oke, kita coba. Tuh, udah mati kan? Dia protect kalau sudah kayak mungkin HP sudah full, dia akan putus ini. Kita coba colok. Nah, ya, muncul SuperVOOC-nya. Dia segini dan stabil ya. Ini di tab A, SuperVOOC-nya jalan dan dia stabil. Dia maksimal di 29 atau 30 watt di tab A-nya ya. Ya, sekarang kita coba kalau di Oppo Reno 4. Ini kan dia hanya dukung VOOC. Kita akan coba colok dulu kalau di tab A ini. Colok ke HP-nya dulu ya. Langsung kita colok. Ya, muncul ya VOOC. VOOC-nya jalan. Dapatnya segini ya. Hanya 14 watt, 15 watt gitu. Tapi di sini 14 lebih ya. Dan stabil. Oke. Coba kalau di Type C-nya. Kan Type C-nya juga kan dukung protokol Super VOOC tadi. Kita coba dulu apakah mendukung VOOC juga. Ya, ada dukung VOOC juga di Type C-nya. Stabil ya. Dan memang sudah tes memang ya dia stabil dan nanti akan turun lah kalau sudah mau penuh. Ya. Sekarang saya akan coba di
HP baru saya di iQOO Z10. Oke, ini iQOO Z10 ya. Kita coba kalau di Type-C-nya apakah muncul protokol flash charging-nya. Hanya mengisi daya. Ya, dia munculin ya flash charging di icon bawah sini. Dia bisa sampai di 37 watt. Kita lihat apakah stabil. Dia stabil di 37 watt ya. Untuk di iQOO Z10 yang di situ C-nya. Nah, sekarang kita coba kalau di tab A-nya. Ya, kita coba di tab A. Dia mengisi daya. Apakah nanti di sini akan berubah jadi fast charging juga atau tetap mengisi daya? Kita lihat. Hanya mengisi daya. Tidak kayak tadi kan ikonnya berubah jadi flash charging. Kalau ini hanya mengisi daya, di tab A dia maksimal hanya 11 watt. Oke, mau ditunggu sampai lama pun dia tetap segini kelihatannya ya. Hanya 11 watt. Nah, sekarang saya akan tes ke power bank. Dia bisa sampai di 49 watt nggak? Seperti kayak tadi kan. Di Finersi kan dia bilang 49,5 watt. Kita coba apakah bisa sampai atau dia hanya berjalan tetap di 45. Kalau yang saya tes dia hanya berjalan di 45. Oke, bisa dilihat. Tuh, dia hanya di 45, ini 44 karena kan pasti ada konversinya. Kalau di sini sama tuh. Ya, tuh. Dia hanya maksimal di segini. Padahal kalau di Finersi kan dia bilang 49 ya. Ini dia 45. Sebenarnya ada bagusnya, dia tidak melebihi klaimnya kan. Klaimnya kan 45 ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya dicolok? Oke, saya akan coba juga ke power bank. Kita coba. Oke, dia mengalami restart dulu ya. Oh, ternyata nggak ini ya. Kalau dipakai bersamaan, dia tidak fast charging. Nih, bisa dilihat ya. Di kedua power bank ini hanya di 5 volt loh. Tuh, coba di tab A-nya malah lebih tinggi. Coba kalau saya cabut lagi tab A, tuh udah nggak berubah. Nah, udah mulai naik. Nah, dia jadi kembali lagi ke 45 watt ya. Berarti kalau Type A dan Type C-nya dicolok secara bersamaan, dia hanya jalan di 5 volt. 5 volt 3 ampere. Nah, kita lihat tuh. Charger ini nggak bisa multi apa dicolok secara bersamaan ya. Dia jadinya lebih lamban. Tuh totalnya kan jadi 16 19 20 watt lah. Berarti ini bisa 5 volt 4 ampere ya. Kalau dihitung, dia maksimal 5 volt 4 ampere. Bisa dilihat ya. Jadi dia maksimalnya hanya 5 volt 4 ampere dan dia lebih utamakan yang di tab A. Tab C-nya jadi lamban. Ya, ada yang bilang biasanya suruh bang coba tes dia panas atau enggak. Oke, saya akan tes ya. Saya akan cas ke power bank. Kita akan lihat dia suhunya sampai berapa derajat. Yap, hanya 43 di sudut sini yang lebih panas yang ada tulisan apa? Yuan Mi-nya. Oke. Jadi kita lihat setelah
kisaran 15 menitan. Oke, ini sudah 15 menit lebih ya. Kita lihat. Ya, 58 derajat. Ya, kalau yang di atas paling tinggi sampai di sini. Oke, ini sudah 15 menit lebih ya. Jadi suhunya segitu. Ya, menurut kalian bagaimana? Apakah ini worth it atau enggak? Charger ini dengan harga saya beli 150-an lebih, anggap ya 160 ya. Cuman performanya bagus. Kalau saya lihat dia stabil, tidak naik turun. Saya saya lihat kayaknya ini bagus. Cuman ini tuh kopong. Nanti saya akan bongkar lah. Dan nanti cari cara. Ini kayaknya bukanya dari sini nanti. Nanti saya kasih minyak kayu putih dulu untuk beberapa hari biar mudah dilepaskan. Ya, ini sekian review charger merek Yuanmi. Yuanmi yang 45 watt. Tipenya ini ya, PC0345. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya. Thank you.